Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, dan tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh ku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikan ku di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Mari saya mengajak kita untuk tundukkan kepala saudara dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan ini. Sebab kami semuanya boleh kembali beribadah tengah pekan bersama-sama. Biarlah waktu kami di depan ini kami taruh ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Agar kami semuanya boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Engkau pimpin kami Tuhan semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di antara pilihan-pilihan kita di dalam dunia ini sangat banyak sekali. Mau ndak kita kemudian memilih Yesus sebagai pribadi Raja kita? Betul-betul kita hanya memilih Dia sebagai sosok yang berkuasa di dalam hidup kita. Yang berarti ketika kita memilih Dia, maka kita tidak memilih lagi ego kita, memilih lagi cara berpikir kita tanpa Tuhan dan berjalan tanpa Dia, tetapi melibatkan Dia
di dalam seluruh hidup kita. Mari melalui lagu ini kita nyatakan saudara, ku memilih Yesus selama-lamanya. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, Juru Selamat, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih kemuliaan dunia, ketenaran semu. Ku memilih Yesus lebih indah, dan muliakan Dia dengan setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga baku ataupun madu. Jiwa dahagaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami rindu sabda Tuhan ini mengingatkan kami
Betapa kami harus melihat Yesus dan mengikuti Yesus di dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya dan kami mengerti sekali bahwa tanpa Engkau maka jalan kami dan hidup kami tidak memiliki arti. Sebabnya Tuhan dengan Roh Kudus Engkau bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai 26, saudara. Bapak Ibu bisa melihatnya pada layar di bawah saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepada aku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota itu, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudara, sedemikian jauh pembacaan kita pada kesempatan ini, saudara. Ada banyak model manusia di dalam dunia ini. Ada yang ceria dan juga ada yang tidak ceria, saudara. Kalau kita perhatikan wajah-wajah mereka, ada yang selalu tersenyum bahagia dan memang hatinya berada di dalam kondisi bahagia. Tetapi ada juga, saudara, orang dengan wajah yang melulu muram. Tidak ada sukacita di dalam hati dan hidupnya. Saudara, itulah pemandangan yang seringkali saudara dan saya lihat, atau jangan-jangan ada di antara saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini berada di dalam kondisi seperti itu. Saudara, ketika kita melihat istri Lot, saya yakin dan percaya, pada waktu dia masih berada di dalam Sodom dan Gomora, dia selalu tersenyum, lepas dan bahagia. Tetapi ketika dia berada di luar dari Sodom dan Gomora, dan dia harus tinggalkan kota itu, wajahnya seketika lari. Ketika kedua malaikat itu pegang tangannya, saudara, wajahnya mungkin saja muram dan tidak ada sukacita. Kenapa, saudara? Di dalam ayat 26 kalau saudara baca, karena mereka sedang terjebak di dalam masa lalu. Istri Lot ini sedang terjebak di dalam masa lalu. Kita semuanya tahu kisah Sodom dan Gomora ini adalah kisah yang terkenal sekali, di mana Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora dan sekitarnya dengan belerang api yang turun dari langit, lalu kemudian menghangus dan mengacau balaukan kota-kota itu, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena kota ini adalah kota yang miskin secara spiritualitas. Kota yang memuja dosa, kota yang penuh dengan kedurjanaan, kota yang gelap sekali, sekalipun kota itu kaya, saudara, tetapi tidak menunjukkan bahwa kota itu diberkati Tuhan. Malaikat kemudian datang kepada mereka. Lalu di dalam ayat 17, malaikat itu bertemu dengan Lot dan istrinya dan sekeluarga di situ.
Dan berkata, larilah dan jangan menoleh ke belakang. Ada dua bagian yang penting, larilah dan jangan menoleh ke belakang. Jadi larilah dengan pandanganmu ke depan, sekali-kali jangan melihat saudara ke belakang. Malaikat itu katakan diulang lagi saudara dengan tegas oleh saya di sini, yaitu jangan menoleh ke belakang. Di dalam ayat 26 rupanya ada tenggang atau spil waktu, di mana seorang tokoh wanita saudara yang melihat ke belakang. Dia mengikuti dan lari mengikuti Lot, anaknya. Bahkan dia lari dengan begitu cepatnya, tetapi nampaknya saudara, sambil berlari tubuhnya ke depan, dia menoleh ke belakang. Sambil lari dia menoleh ke belakang. Di dalam ayat 17, kalau saudara perhatikan, malaikat minta dia berlari. Namun ayat 26 dikatakan istri Lot berjalan. Berlari, berjalan, berlari, berjalan. Berlari perlahan, berjalan cepat, tetapi yang jelas wajahnya melihat ke belakang. Ayat 17 dikatakan jangan menoleh, tetapi ayat 26 dikatakan istri Lot menoleh, melihat saudara. Ada hal yang berat sekali meninggalkan sesuatu di tanah itu. Ada yang menjadi hal yang berat sekali untuk istri Lot pergi dari masa lalunya. Dia tidak ingin berada di depan, tetapi dia ingin ada di belakang. Dia sedang memikirkan keindahan dan kenangan, memori-memori yang ada di belakang sana, saudara. Ada harta benda juga di belakang sana. Ada hal-hal yang menyenangkan bagi dia secara duniawi di belakang sana, saudara. Lot istrinya, anak-anaknya tidak ada orang benar. Mereka adalah orang jahat, saudara, yang diselamatkan Allah hanya karena doa Abraham dan kasih karunia Abraham. Kasih karunia Allah kepada Abraham. Itu aja, saudara. Sehingga malaikat datang dan Tuhan mengizinkan supaya mereka sekeluarga pergi dari situ. Di tempat di mana mereka menjadi orang kaya di sana. Di tempat mereka merasa nyaman di situ. Zona yang membuat mereka adem. Tetapi Tuhan tidak ingin mereka di situ. Saudara, ketika seseorang terikat pada masa lalu, ketika seseorang terikat pada hal yang di belakangnya sana, dan tidak mau berlari menuju kepada keindahan hidup yang sebenarnya, yang Tuhan tunjukkan kepadanya, memulai sebuah hidup baru di depan sana, lebih menikmati dosa-dosa masa lalu, saudara. Terpesona dengan masa-masa lalu. Hidup dengan keindahan di belakang sana. Saudara dan saya tidak akan bisa menemukan jalan atau titik finish di dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa menjadi seorang pemenang. Karena seorang pemenang, dia akan terus melaju ke depan kalau bisa lebih cepat dan terus lebih cepat, saudara. Orang bijaksana mengatakan belajarlah dari masa lalu. Pandanglah masa depan. Bukan kemudian saudara terikat dengan masa lalu saudara. Entah apa yang ada di belakang kita. Pada hari ini mungkin ada di antara orang-orang Kristen yang masih menyimpan emosi dan kemarahan di dalam hatinya. Peristiwa masa lalu yang menyakitkan dia. Hari ini mungkin ada orang yang trauma dengan akar pahit yang muncul pada masa lalunya. Pada hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang melihat masa lalu jauh lebih indah daripada masa di depan saudara. Orang seperti ini tidak akan menikmati sukacita ilahi. Orang seperti ini saudara akan terus menoleh ke belakang dan tidak akan melihat karya Tuhan di depan yang sedang merendah hidupnya perlahan demi perlahan. Orang seperti ini akan terpesona terus dan akhirnya dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa di dalam hidupnya. Dia kehilangan arti dari hidupnya. Ada seekor laba-laba. Seekor laba-laba yang mengejar seekor lebah. Dan lebah ini terbang menuju ke sarang dari laba-laba itu. Lebah ini terperangkap di situ. Laba-laba ini membunuh lebah itu. Lalu lebah ini pun mati, saudara. Suatu waktu ada lebah-lebah lain lagi. Dan si laba-laba ini dengan semangat mengejar lebah-lebah itu. Ketika lebah ini masuk di dalam sarang laba-laba itu lagi,
Lebah ini berhasil keluar dari situ dan betapa kecewanya si laba-laba. Tetapi laba-laba itu berhenti pada sarangnya dan kemudian bernostalgia tentang masa-masa lalunya ketika dia berhasil menangkap seekor lebah. Saudara, di sana dia tersenyum sendiri, mengenang masa lalu dan dia tidak mau beranjak dari sarangnya itu. Dia begitu gembira, ketawa mengenang masa lalu sampai pada akhirnya saudara dia mati. Kalau saudara dan saya tidak bisa meninggalkan masa lalu yang suram, saudara dan saya akan mati kering secara rohani kita. Apakah kita harus melupakan masa lalu? Tidak. Tetapi masa lalu itu adalah pijakan tempat kita belajar untuk kita maju ke depan. Karena kita harus belajar dari sejarah untuk hidup lebih baik lagi. Tetapi jangan terikat dan terpesona dengan masa lalu itu. Sampai kita lupa move on daripada masa lalu itu. Terutama juga kepada pemuda remaja yang sedang pacaran pada hari ini. Kalau engkau hari ini merasa sendirian karena masa lalu trauma-traumamu itu, engkau mengambil sebuah kesimpulan untuk takut dan keputusan hidupmu yang tidak berani maju, jangan jadi istri Lot, saudara. Musa dan Paulus adalah dua tokoh yang melihat ke depan. Dia melupakan apa yang ada di belakang. Sebab kalau Musa terus melihat apa yang ada di belakang, dia tidak akan pernah memiliki sejarah yang saudara dan saya baca ini. Ketika Paulus, saudara, tidak melupakan masa lalunya atau terikat dengan masa lalunya, maka dia tetap adalah seorang Saulus, di mana kisah-kisah hidupnya akan menjadi kisah yang negatif, saudara. Mereka berdua adalah orang yang hidup di zaman yang berat dengan pekerjaan pelayanan yang berat. Tetapi mereka berani melangkahkan kaki mereka ke depan untuk menyambut rencana Tuhan di dalam hidupnya yang penuh kemenangan. Saudara, hari ini juga ketika kita sedang berada di dalam masa lalu, buyarkan masa lalu itu. Bangkit, bangun, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, di dalam ayat 22, di situ malaikat mengatakan cepat larilah ke sana. Saudara, orang yang berlari menuju masa depan adalah orang yang percaya akan pimpinan Allah di dalam hidupnya. Dia optimis karena dia mengerti bahwa Tuhanlah yang menguasai hari esok. Lembah Yordan itu makmur, saudara. Lembah Yordan itu kaya, saudara. Tetapi Lot berkata bahwa janganlah aku ke pegunungan. Sebab di situ tidak ada apa-apa. Biarkanlah aku lari di kota kecil itu. Yang ada di sana dan di situ aku yakin Tuhan peliharakan hidupku. Saudara, saya mencoba melihat apa yang dipikirkan oleh seorang Lot di sini. Yang dia pikirkan adalah mungkin Sodom dan Gomora dan aku yang hampir dihanguskan ini karena keterikatanku kepada kemewahan hidupku. Kepada hedonis di dalam hedonisme yang aku pahami. Kebahagiaan yang aku sandarkan pada harta karena Sodom dan Gomora merupakan kota yang lebih besar daripada kota lainnya, lebih makmur daripada yang lainnya. Mungkin ketika aku berada di kota kecil itu, aku lepas dari segala pergumulan ini. Aku belajar pada pimpinan Tuhan. Mencoba memberitahukan Yesus, Tuhan maksud saya, untuk menggantungkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ketika dia berlari menuju ke tempat itu, maka malaikat berkata, oke, pergilah ke sana. Aku akan mengabulkan apa yang kamu minta. Karena nampaknya Lot sudah mulai sadar apa yang salah pada awal titik perjalanan hidupnya. Ketika Abraham mengatakan, pilihlah tanah di mana engkau mau. Dan dia memilih tempat lembah Yordan yang paling subur sekali. Tetapi kadang-kadang kemewahan, harta materi saudara, kenyamanan saudara justru membutakan hidup kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sini malaikat berkata, oke, tapi jangan tunda. Lari cepat-cepat di situ. Jangan tunda, cepatlah engkau lari. Menunda sesuatu, saudara, berarti kematian. Sehingga ketika saudara dan saya mendengarkan suara Allah di dalam hidup kita untuk melakukan firman-Nya, saudara jangan tunda, kita harus segera melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan ditunda. Paulus di dalam Filipi 3 ayat 13-14 dia mengatakan apa? Aku tinggalkan hidupku yang ada di belakang dan berlari menuju tujuan. Dan dia berkata bahwa hidup kekristenan kita seperti pertandingan yang berlari-lari untuk memenangkan sebuah piala dan kemenangan.
Hidup iman saudara dan saya tidak boleh seperti istri Lot yang berjalan. Tetapi kita harus berlari. Berlari bukan pada treadmill, saudara. Kita berkeringat, kita capek dalam hidup ini, tetapi kita sedang tidak maju. Kita harus berada di gelanggang pertandingan dengan latihan-latihan sebelum masuk pada gelanggang itu. Dan tidak boleh menoleh ke belakang melihat musuh kita, sebab ketika kita menoleh ke belakang, maka langkah kaki kita pasti akan menjadi lebih lambat. Kita diminta oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, untuk betul-betul fokuskan diri kita. Apa yang terbaik, mari saudara dan saya lakukan segera. Segera. Jangan saudara dan saya tunda. Saudara, Paulus tidak hidup di dalam masa dia membunuh orang. Dia tidak larut di dalam penyesalannya yang dalam. Tetapi imannya yang menuntun dia untuk berlari lebih kencang dan lebih kencang. Saudara, di dalam sebuah keluarga, harusnya Lot yang memegang tangan istrinya dan berkata, "Lari, ayo kita lari." Ketika spel waktu dari Sodom dan Gomora menuju luar kota itu, harusnya seorang Lot berkata kepada istrinya, "Mari kita tinggalkan apa yang di belakang, kita mencoba hidup kita yang baru." Seorang suami dan istri harusnya saling mendukung, memberikan nasihat yang baik. Bukan sama-sama larut di dalam ketidaktahuan dan kemudian salah satunya menjadi gagal. Saudara, harusnya seorang Lot, seorang suami, bisa menuntun istrinya ke tempat yang lebih baik. Di sini kita melihat, saudara, bahwa kerohanian itu adalah sesuatu yang penting di hadapan Tuhan. Kerohanian itu sesuatu yang penting di dalam membangun sebuah keluarga. Kerohanian itu menjadi penting sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Sebab tanpa kerohanian maka terjadilah kisah Sodom dan Gomora. Tanpa kerohanian yang baik, maka keluarga akan terpisah satu dengan yang lain. Tanpa kerohanian yang baik, saudara, maka masa lalu akan menjadi mimpi-mimpi indah di mana sang pemimpi tidak akan pernah bangun dari mimpinya. Sehingga pada hari ini, saudara, ketika saudara hidup di masa lalu, ayo segera bangun dan move on. Ketika saudara dan saya berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, saudara ingatlah fokus pada Tuhan. Tetapi sekali lagi, untuk fokus pada Tuhan dan ikut jalan Tuhan tidak mudah. Berlari-lari dengan keringat, dengan jerih lelah. Tetapi Tuhan berkata, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Saudara, lupakanlah apa yang ada pada masa lalu. Belajar sih belajar, saudara. Tapi tinggalkan apa kekecewaan yang lalu, kemarahan yang lalu, kebencian yang lalu, untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Jadikan dia sejarah untuk kita melesat jauh ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami rindu Tuhan supaya Engkau memberitahukan kami senantiasa untuk hidup benar dan melakukan firman-Mu dengan taat dan setia dalam hidup kami. Berkati Indonesia, berkati bangsa di dunia, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati ekonomi dunia, politik 2024, di mana pemilihan sedang akan berlangsung. Kiranya Tuhan beri keamanan dan kedamaian. Kami rindu nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.